Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang sintesis metil ester nitrat. Berikut anggota-anggota kami terdiri dari Firman Amir, Hanifatul Laila, Imelda, Jusica, dan Muhammad Aksin. Latar belakang, sumber energi penting bagi manusia. Kebutuhan energi meningkat seiring populasi dari teknologi maju, mengakibatkan penurunan pasokan dan kualitas bahan bakar seperti solar. Kualitas rendah minyak solar di Indonesia ditandai dengan angka setana di bawah 48, mengakibatkan penurunan gas metana 47. Perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dengan menambahkan bahan aditif untuk meningkatkan nilai energi. Beberapa alternatif untuk meningkatkan metana dalam limbah adalah dengan menambahkan bahan aditif seperti etil heksil nitrat yang juga dapat ditambahkan pada nutrisi hasil sintesis dari minyak nabati. Aditif seperti amil nitrat, butil nitrat, etil eter, dan asam lemak dapat meningkatkan kinerja dan kualitas bahan bakar solar, serta meningkatkan pembakaran dan mengurangi emisi gas buang. Sifat fisika kimia metil ester nitrat. Rumus kimia CH3NO3, massa molar 77,04 gram per mol, penampilan liquid, densitas 1,203 gram per cm kubik, cair, titik lebur, min 82,3 derajat Celcius, titik didih 64,6 derajat Celcius. Kestabilannya cenderung stabil dalam keadaan tertutup dan terhindar dari sumber panas atau api. Reaktivitas dengan air, korosif terhadap logam dan mudah terdekomposisi dalam kelembapan tinggi atau air. Kemampuan melarutan dapat larut dalam berbagai pelarut organik, namun kurang larut dalam air murni. Dasar teori esterifikasi. Esterifikasi adalah reaksi antara ALP dengan alkohol membentuk ester dan air. Reaksi ini bersifat kesetimbangan. Tahap esterifikasi penting untuk mengurangi kadar ALP dalam minyak nabati menggunakan metanol dengan nisbah molar 20:1 terhadap ALP efektif dengan jumlah yang berlebihan untuk menyerap air hasil reaksi. Transesterifikasi adalah proses pemutusan rantai gliserida menjadi ester pendek yang menghasilkan alkil ester dari minyak nabati dengan alkohol dan katalis basa untuk mempercepat reaksi. Selain alkil, ester gliserol juga dihasilkan sebagai produk samping. Nitrasi adalah proses kimia yang mengintroduksi gugus nitrat ke dalam senyawa dengan menggunakan campuran asam nitrat atau HNO3 dan asam asetat hidrida sebagai katalis. Beberapa penelitian terkait bahan tambahan minyak nabati telah dilakukan, termasuk dari limbah cair kelapa sawit dan dari kelapa sawit, serta penelitian ini fokus pada sintesis metil ester nitrat dari minyak biji mahoni. Next. Alat dan bahan. Alat dari praktikum ini terdiri dari dalam penelitian ini digunakan berbagai alat laboratorium seperti set alat reflux, hot plate, Erlenmeyer, corong pemisah, spatula, pipet, vial batang pengaduk, termometer, oven, statis, penjepit, alat ukur analitik, dan pengaduk magnet. Selain itu, mesin FTIR seperti ini juga digunakan untuk analisis spektrum inframerah. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi minyak biji, N-heksana, asam asetat, hidrida, ester natrium sulfat,
kalium klorida, asam sitrat, asetat anhidrida, asam sulfat, kertas saring Waterman inframerah, dan air suling. Next. Selanjutnya prosedur. Yang pertama esterifikasi. Proses esterifikasi dilakukan dengan mencampurkan 150 ml minyak dengan 105 ml metanol, ditambah dengan 1,5 ml katalis H2SO4. Campuran minyak tersebut kemudian direfleks pada suhu 60 derajat Celcius dengan pengadukan menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam. Setelah itu, campuran hasil reaksi didinginkan dan dimasukkan ke dalam corong pisah, lalu didiamkan selama 24 jam hingga terbentuk 2 fase. Fase atas berisi campuran sisa metanol dan katalis, sementara fase bawah berupa minyak. Minyak tersebut kemudian dicuci dengan Aquades hingga pH-nya menjadi netral. Next. Yang kedua yaitu transesterifikasi. Proses transesterifikasi dilakukan dengan mencampurkan 125 ml minyak hasil esterifikasi dengan 31,55 ml metanol dan 1,1 gram KOH sebagai katalis. Campuran minyak tersebut kemudian direflux pada suhu 60 derajat Celcius dengan pengadukan menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam. Setelah itu reaksi dihentikan dan didinginkan. Lalu dimasukkan ke dalam corong pisah dan didiamkan selama 24 jam hingga terbentuk 2 fase. Fase atas berisi metil ester, sementara sementara fase bawah berupa gliserol. Fase atas kemudian diambil dan dicuci dengan Aquades hingga pH-nya menjadi netral. Setelah dicuci, dilakukan pemanasan pada suhu 105 derajat Celcius untuk menghilangkan sisa air yang masih tercampur dalam metil ester. Prosedur yang ketiga yaitu nitrasi. Sebanyak 2,5 ml asam nitrat direaksikan dengan 7,5 ml asam sulfat dalam gelas beker berukuran 500 ml. Campuran asam sulfat dan asam nitrat tersebut kemudian dimasukkan ke dalam labu leher 2 berukuran 500 ml. Selanjutnya metil ester sebanyak 16,5 ml ditambahkan secara perlahan ke dalam larutan asam nitrat dan asam sulfat tetes demi tetes. Campuran larutan direfleks selama 4 jam dengan pengadukan menggunakan magnetic stirrer. Hasil nitrasi kemudian dimasukkan ke dalam 50 ml air sambil diaduk. Lalu dimasukkan ke dalam corong pisah dan didiamkan selama beberapa saat sampai terbentuk 2 fase. Fase atas berupa metil ester nitrat, sementara fase bawah berupa sisa air dan asam. Baik, kemudian ada kita hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan untuk reaksi esterifikasi, yakni antara pencampuran asam lemak yang memiliki rumus senyawa RCOOH ditambah dengan metanol yang memiliki rumus senyawa CH3OH, kemudian ditambahkan katalis berupa H2SO4 untuk mempercepat reaksi.
kemudian bereaksi antara dua bahan tersebut, serta dipercepat oleh katalis, membentuk metil ester dengan rumus nyawa RCOO CH3 dan juga H2O atau air. Untuk penjelasannya sendiri, esterifikasi reaksi antara ALB dengan alkohol menghasilkan ester dan air dalam reaksi kesetimbangan. Penting untuk mengurangi kadar ALB dalam minyak nabati dalam penelitian ini. Minyak biji nyamplung memiliki kadar ALB sebesar 26,23%, digunakan untuk membuat metil ester menggunakan metanol dengan nisbah molar 20:1 terhadap ALB dianggap efektif untuk menggerakkan reaksi ke arah produk. Metanol berlebih digunakan untuk menyerap air sebagai produk samping. Setelah esterifikasi terbentuk dua fase metil ester dan minyak di fase bawah, serta air, sisa metanol, dan katalis di fase atas. Hasil uji menunjukkan penurunan kadar ALB dalam minyak menjadi 3,641%. Next. Hasil dan pembahasan untuk reaksi transesterifikasi, yakni pencampuran antara trigliserida dengan metanol dengan katalis KOH, kemudian terbentuk gliserol dan juga metil ester. Reaksi transesterifikasi memotong rantai gliserol menjadi alkyl ester, menghasilkan gliserol sebagai produk samping. Dalam penelitian ini menggunakan perbandingan mol 1:6 minyak dan metanol pada suhu 600 derajat Celcius. 60 derajat Celcius selama 1 jam dengan katalis basa KOH 1% dalam kurung bobot per bobot. Metanol digunakan berlebih untuk mendorong reaksi ke arah produk. Persentase hasil transesterifikasi mencapai 4,66% setelah reaksi campuran dimasukkan ke dalam corong pisah dan didiamkan selama 24 jam, membentuk dua fase metil ester berwarna kekuningan di atas dan gliserol berwarna gelap di bawah. Next. Kemudian menuju hasil dan pembahasan untuk nitrasi. Proses nitrasi adalah penambahan gugus nitro ke dalam zat-zat organik menggunakan campuran asam nitrat dan asam sulfat sebagai reagen. Dalam nitrat metil ester menjadi dua tahap pembuatan ion nitron atau juga disebut plus NO2 dengan mencampurkan asam nitrat dan asam sulfat dan membentuk metil ester nitrat. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah oksigen dalam molekul metil ester yang penting untuk meningkatkan efisiensi pembakaran dan peningkatan aditif solar. Nitrasi metil ester dilakukan dengan menambahkan metil ester secara perlahan ke dalam campuran asam nitrat dan asam sulfat dalam labu leher 2 selama 4 jam pada suhu 10-15 derajat Celcius. Hasil reaksi kemudian dimasukkan ke dalam air dan corong bisa membentuk dua fase. Hasil nitrasi metil ester nyamplung memiliki warna lebih gelap daripada metil ester hasil transesterifikasi dengan persentase hasil nitrat sebanyak 10,6%. Berikut adalah tabel dari karakterisasi hasil dengan spektroskopi Fourier Transform Infrared atau FTIR. Ya, analisis menggunakan spektrofotometer FTIR bertujuan untuk mengamati perubahan gugus fungsi sebelum dan setelah proses nitrasi. Spektrum IR sebelum nitrasi menunjukkan serapan-serapan karakteristik gugus fungsi pada metil ester, seperti serapan alkena pada 3008,95 cm-1, serapan sp3 alkana pada 2929,09 cm-1 dan 2854,65 cm-1. Serapan karbonil ester pada 1743,65, serapan karbon pada 1635,64 cm-1, serapan CH2 pada 1442,75 cm-1. Dan serapan ikatan CO pada
1172,72 cm/1. Dari hasil interpretasi ini dapat disimpulkan bahwa spektrum tersebut mencerminkan karakteristik metil ester dari asam lemak tak jenuh. Kemudian pada gambar 4 ini menunjukkan spektrum FTIR metil ester nitrat yang menunjukkan beberapa puncak berbeda dari spektrum IR metil ester. Puncak pada bilangan gelombang 1635,64 cm/1 diduga merupakan ikatan CONO2 dan CC stretching dalam molekul metil ester sesuai dengan temuan dalam penelitian sebelumnya. Serapan pada 1550,77 cm/1 dan 1365,60 cm/1 menunjukkan adanya ikatan CNO2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa reaksi nitrat berhasil ditunjukkan oleh serapan gugus fungsi pada 1660 cm/1 dan 1300 cm/1 serta karakterisasi gugus NO2 pada metil ester. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan temuan dalam penelitian ini disimpulkan bahwa metil ester nitrat dapat berhasil disintesis dari minyak biji nyamplung. Karakterisasi metil ester nitrat menggunakan spektrofotometer infrared menunjukkan adanya gugus CONO2, CC, dan CNO2 pada bilangan gelombang 1635,64 cm/1, 1550,77 dan 1365,60 cm/1. Hasil transesterifikasi minyak nyamplung mencapai 64,66%, sedangkan hasil nitrasi mencapai 10,6%. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.